Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiani akan membawakan materi yaitu landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah. Di mana landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah di sini terdiri dari yang pertama, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kemudian yang kedua, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kemudian yang ketiga, pemberlakuan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950, kemudian yang keempat yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dan yang terakhir yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Baik, materi yang pertama yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, di mana di dalam Undang-Undang di sini mengatur tentang Komite Nasional Daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ditetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk pertama kalinya oleh PPKI sebagai landasan konstitusional ketatanegaraan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI untuk sementara menetapkan berbagai hal tentang pemerintahan daerah untuk sementara waktu. Daerah negara Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut terdiri dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan juga Sunda Kecil. Daerah provinsi dibagi dalam keresidenan dikepalai oleh residen gubernur, di mana residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah atau KNB. Untuk sementara waktu, kedudukan, kuti, kota, dan sebagainya diteruskan sampai sekarang. Untuk mengaktifkan KND dalam membantu pemerintahan daerah pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, BP KNP mengeluarkan rancangan undang-undang atau RUU tentang kedudukan KND melalui pengumuman nomor 2 dan disetujui pemerintah pada tanggal 23 November tahun 1945, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yaitu tentang Komite Nasional Daerah yang hanya berjumlah 6 pasal, sehingga tidak heran jika dalam pasal ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya yaitu mengenai sifat dualistik pemerintahan, yaitu jenis pemerintahan di daerah dan susunan pemerintahan daerah. Baik, materi yang kedua yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana dalam hal ini mengatur tentang pokok pemerintahan daerah. Menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 masih jauh dari kesempurnaan dan harapan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan daerah yang berkedaulatan rakyat. Hal itu termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Karena kesederhanaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut, kewajiban dan pekerjaan pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat dengan baik. Karena itu, DPRD tidak mengetahui batas-batas kewajibannya dan bekerja ke arah yang tidak tentu. Dewan itu lebih memperhatikan soal-soal politik mengenai blade pemerintah pusat daripada kepentingan daerahnya. Nah, berdasarkan pada penjelasan saya sebelumnya mengenai kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Di dalam undang-undang ini dikenal dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Yang keduanya mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnya sendiri. Kemudian berpedoman pada pasal 23 ayat 1 dan juga ayat 2 yang merumuskan bahwa bahwa DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dan hal-hal yang masuk urusan rumah tangganya ditetapkan dalam undang-undang pembentukannya. Maka termuat di dalamnya tentang kewenangan DPRD untuk melakukan pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerahnya. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai pemberlakuan Undang-Undang NIT nomor 44 tahun 1950, di mana di dalam undang-undang di sini mengatur tentang pemerintahan Indonesia Timur. Pada tanggal 15 Mei tahun 1950 ditetapkan Undang-Undang nomor 44 tahun 1950 pemerintahan yang mengatur tentang pemerintahan Indonesia Timur. Undang-Undang nomor 44 tahun 1950 sengaja dipersiapkan dan ditetapkan untuk menyongsong pembentukan dan reintegrasi negara kesatuan, terutama penyelesaian bentuk ketatanegaraan wilayah NIP terhadap bentuk negara. Berhubungan, undang-undang ini disusun juga dengan sangat tergesa-gesa dan mengoper apa saja yang terdapat pada Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 sehingga isinya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang tahun 1948 kecuali terdapat perubahan sebelumnya seperti dalam hal yang pertama susunan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, sebutan resmi untuk DPD adalah Dewan Pemerintahan dan keanggotaannya diambil dari bukan anggota DPRD. Kemudian yang ketiga, jumlah anggota DPRD tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan luasnya otonomi, kekuatan keuangan, dan suasana politik. Kemudian selanjutnya yaitu penolakan pengesahan putusan DPRD bagian dan anak bagian keberatan dapat diajukan kepada Pemerintah Agung. Sedangkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 diajukan kepada DPD setingkat lebih atas daripada DPD yang menolak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu Undang-Undang NIT nomor 44 tahun 1950 tidak mengatur tentang sekretaris daerah dan pegawai daerah. Siapa yang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, pajak dan keuangan daerah, sedangkan anggaran pendapatan dan belanja hanya diulas sekilas dan penjelasan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberlakuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah. Dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, pemerintah menganggap perlu untuk mengundangkan sebuah peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan merupakan pelaksanaan dari pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi yang pertama, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat unsur-unsur mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Kemudian yang kedua, kepala-kepala daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan undang-undang ini dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberlakuan Undang-Undang nomor 6 tahun 1959 yang mengatur tentang penyerahan tugas-tugas pemerintahan pusat dalam bidang pemerintahan umum, pegawai negeri sipil, dan penyerahan keuangan kepada pemerintahan daerah.
Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengalami perubahan pada tahun 1959 dan pada tahun 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada tahun 1000. Penyesuaian tersebut terjadi pada tahun 1959 yang dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 6B tahun 1959. Menurut peraturan itu, pemerintah daerah sendiri terdiri dari eksekutif yaitu kepala daerah dengan dibantu Badan Pemerintahan Harian atau BPH. Kemudian legislatif yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi daerah tingkat 1 dan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah bagi daerah tingkat 2 dengan syarat tertentu. Kepala daerah dapat diangkat baik dari calon yang diajukan DPRD maupun dari luar calon yang diajukan oleh DPRD. Masa jabatan kepala daerah sama seperti masa jabatan DPRD. Kepala daerah adalah pegawai negara dan karenanya tidak dapat diberhentikan karena keputusan DPRD. Baik, demikianlah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.